Hello everyone, meet again with me Memfasia. Today is Thursday, so today is public speaking class. Oke guys, jumpa lagi bersama saya dengan Memfasia, masih di Fasia Undap Channel. Seperti biasa, setiap hari Kamis saya hadir di hadapan Anda untuk membawakan materi tentang pelajaran public speaking. Hari ini merupakan hari Kamis yang ketiga kita mempelajari tentang public speaking. Jadi bagi Anda yang tertarik dengan materi public speaking, silakan siap di depan kamera untuk menonton dari awal sampai berakhir. Karena di dalam video ini saya akan membahas hal-hal apa saja yang harus kita kuasai dan yang menjadi kunci utama agar kita bisa lancar berbicara di depan publik. Seperti saya lancar berbicara sekarang di hadapan Anda. Oke, setelah yang satu ini, stay tune di Fasia Undap Channel. Yes, sekarang kita masuk pada materi kita dan pembahasan pada hari ketiga di pertemuan ketiga ini, yaitu saya berikan judul yang sangat eksklusif ya, yang tidak ada di judul-judul video manapun, yaitu judulnya Fasia, F-A-C-I-A. Judul ini saya ambil dari namaku sendiri, supaya selain Anda bisa berkenalan dengan public speaking, Anda juga bisa kenal langsung dengan pemberi materi public speaking, yaitu Memfasia. F-A-C-I-A. Tadi minta untuk menjadi public speaker, untuk memberikan materi sehubungan dengan topik yang sudah kita deal dengan panitia ya. Jadi kita harus fokus dengan judul itu. Kita jangan melanglang buana ke seluruh tanah air, atau bahkan kita sudah berputar-putar ke seluruh dunia hanya untuk mengangkat dan menceritakan segala materi atau segala penghargaan yang sudah kita terima. Jadi itu tidak disarankan untuk seorang public speaker ya. Tidak disarankan. Bisa juga mengangkat-angkat sedikit pengalaman kita, tapi 1-2 aja, nggak usah ceritakan seluruhnya, karena materi yang kita butuhkan itu untuk audiens kita itu sangat terbatas, waktunya sangat terbatas. Jangan kita habiskan dengan pengalaman pribadi yang tidak ada hubungannya dengan topik yang akan kita bicarakan, kecuali ada hubungan. Jadi yang pertama itu fokus pada materi yang akan kita paparkan. Kemudian huruf A, kita harus attractive. Attractive itu berarti berpenampilan yang menarik. Bukan cuma dari segi performance, bukan cuma dari segi penampilan kita secara fisik, tapi juga penampilan kita yang ada dari dalam hati. Jadi kita harus memancarkan inner beauty. Jadi kita harus tampil semenarik mungkin. Bukan berarti kita harus make up tebal-tebal supaya kelihatan kita ini keren. Bukan. Jadi penampilan itu sebagai seorang public speaker jangan terlalu norak, jangan terlalu glamour, karena kita tampil untuk memberikan pesan, untuk mengedukasi masyarakat, bukan untuk action, bukan untuk show. Kecuali kita diundang untuk show action di atas pentas, atau untuk bernyanyi sedikit menor-menor, itu ya begitulah kalau memang untuk hiburan. Tapi kalau kita diminta atau kita hadir untuk membawakan materi presentasi khususnya untuk mengedukasi masyarakat, mengedukasi mahasiswa, adik-adik, para pelajar, kita tampil yang atraktif tapi cocok dengan apa yang akan kita bawakan ya. Jadi jangan terlalu norak. Atau juga kalau dia cowok, ya seharusnya dia menggunakan jas ya. Kalau kita presentasi dia harus pakai jas. Kalau wanita dia menggunakan blazer. Karena sebagai seorang pembicara publik dia harus tampil prima. Meski dalam keadaan kurang sehat badan, kalau dia sudah deal dengan hari dan tanggal untuk berbicara di depan publik, dia harus tampil prima. Sehingga percakapan kita dengan para publik itu bisa menjadi maksimal. Dan yang berikut huruf C, itu kreatif. Kreatif ini seperti apa? Kreatif ini yaitu kita harus membuat suasana di dalam ruangan itu menjadi hidup, jadi bersemangat. Jangan kita bicara di depan publik anak-anak muda yang semuanya memiliki energi yang besar, kita sendiri sebagai pembicara tidak memiliki energi. Jadi dalam membangun suatu presentasi, membangun suatu pesan yang ingin disampaikan kepada para audiens, kita harus kreatif. Contoh kreatif seperti ini. Misalnya kita lihat orang-orang di belakang sana, kok mereka sepertinya tidak memperhatikan ya materi aku. Mungkin membosankan ya contohnya. Jadi kita harus kreatif, kita bangkitkan lagi semangat dengan kita memberikan tepuk tangan atau yel-yel seperti yang ada di The Sunshine College. Ini contoh ya. Di lembaga kursus kami, yaitu lembaga kursus dan pelatihan The Sunshine College, begitu saya lihat para audiens sudah mulai low bat ya, karena namanya juga manusia ya, kadang-kadang mungkin kita ngantuk, semalam kita begadang buat materi atau semalam kita belajar, jadi kita capek, pada pagi harinya ngantuk kayak gini, udah kecapean. Jadi kita sebagai pembicara kita harus kreatif dan kita bangkitkan lagi, dan caranya seperti ini.